Kasih karunia menghasilkan mujizat yang besar dalam hidup manusia. Dan kita masih melihat nuggets dari surat Roma, potongan kecil kebenaran firman untuk kita kunyah. Masih dari Roma 1 ayat yang pertama, di mana ada mujizat kasih karunia yang besar terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus setelah perjumpaannya dengan Kristus. Setelah meninggalkan kebanggaannya sebagai orang Ibrani dengan cara memperkenalkan dirinya menggunakan nama dalam bahasa Yunani, Rasul Paulus mengatakan suatu hal yang lebih luar biasa lagi dalam ayat pertama ini. Dikatakan dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Hamba bahasa Yunaninya ialah doulos yang berarti budak. Seorang budak tidak memiliki hak atas hidupnya sendiri. Yang berhak atas hidup budak tersebut adalah tuannya. Sehingga budak hanya melakukan apa yang menjadi perintah dari tuannya. Dan tidak bisa melakukan agenda pribadinya sendiri. Sebab hidupnya bukan miliknya sendiri, tetapi milik tuannya. Paulus adalah seorang aristokrat, seorang bangsawan yang terpelajar. Ia memiliki status sosial yang tinggi sebab ia seorang Farisi yang cukup terpandang. Dengan status yang seperti itu, ia tidak mungkin disebut sebagai seorang budak dan pasti tidak akan mau untuk disebut sebagai seorang budak. Jangankan Paulus atau Saulus yang punya kedudukan status sosial yang tinggi. Orang-orang Israel yang biasa pun juga tidak pernah mau untuk disebut sebagai budak. Sekalipun dalam sejarah mereka adalah budak. Saat Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Tapi apa jawab mereka? "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba atau budak siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Mereka ini begitu termakan atas status sosial mereka saat ini. Sehingga mereka melupakan sejarah bangsa mereka. Mereka lupa bahwa bangsa Israel sebelumnya adalah bangsa budak di Mesir. Yang kemudian dimerdekakan oleh Allah. Namun ada perbudakan yang jauh lebih parah daripada perbudakan yang ada di Mesir. Seperti kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Hamba atau budak selalu memiliki tuan atau Tuhan atau master atau lord. Dan tuan itu memiliki budak. Dan seorang tuan berkuasa penuh atas hidup budaknya. Jadi perjumpaan dengan Kristus itu benar-benar mengubahkan diri Paulus. Dari seorang yang memiliki status sosial yang tinggi, tetapi kemudian dalam surat ini Paulus berkata bahwa ia adalah budak atau hamba Kristus Yesus. Artinya Kristus Yesus adalah tuannya, adalah Tuhannya yang memiliki hak sepenuhnya atas seluruh kehidupannya. Saat kita mengalami kelahiran baru, yaitu saat kita percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya secara sadar kita sedang menyerahkan diri kita untuk menjadi budak atau hamba dari Kristus. Oleh karena itu seharusnya kita tidak melakukan agenda kita sendiri, tetapi kita melakukan apa yang diperintahkan Kristus untuk kita lakukan. Sebab kita adalah hamba dan hamba itu taat pada tuannya. Tapi katanya, oleh karena kasih karunia Allah, kita ini menjadi anak-anak Allah. Kok sekarang kita adalah hamba atau budak Kristus? Bagaimana ini? Hal ini akan terjawab dengan sendirinya bila Anda terus mengikuti nuggets surat Roma ini. Jadi pastikan Anda sudah like dan subscribe di channel ini. Juga boleh juga untuk saudara sharekan supaya menjadi berkat bagi teman-teman yang lainnya. Bila Anda ingin belajar lebih dalam lagi tentang Alkitab,
Mari bergabung bersama dengan saya dalam Bible Study, di mana kita akan menggali firman Tuhan dengan lebih dalam lagi. Hubungi saya untuk informasi selengkapnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita.